Bingung pilih yang Bu, mana, satu ya. lagi kalau misalnya itu kan tadi pertanyaan adalah pertanyaan umum ya. Ya. Jadi mungkin bisa. Oh, ada lagi pertanyaan. Mungkin satu dulu. Kita mau memberikan kesempatan ke Ibu Sringatin mewakili masyarakat. Suara BMI Iya, khususnya betul, ya. suara BMI PMI khususnya. ya. Iya. Oke. Aha. Kita kesempatan dulu atau langsung Mbak Sri? Dari pertanyaan yang tadi aja. Oh, Ya. melanjutkan tadi. Iya. Oke, ya silakan. Tadi. Oke, terima kasih ya. Tadi pertanyaannya sebenarnya juga sangat penting untuk kita catat ya. Mengapa teman-teman sampai hari ini tuh tidak tahu apa misi, visi capres dan caleg? Karena sekali lagi yang pertama bahwa kandidat ini bukan datang dari kalangan PMI, maka mereka tidak tahu apa yang diinginkan teman-teman. Maka tugas kita tadi kan disebutkan bahwa bagaimana kita menyikapi jika ada caleg yang datang kepada organisasi. Yang pertama kan tadi sudah jelas tidak boleh menerima uang. Itu saja kayaknya sih ya. Nah yang kedua, bagaimana kita akan memanfaatkan momen ini adalah satu, bagaimana kita mendidik caleg tadi. Tugas kita untuk memberitahu mereka bahwa ini masalah PMI. Misi kamu apa untuk memperjuangkan PMI? Gitu kan ya. Jelas-jelas saja. Termasuk capres, apa misinya capres untuk menyelesaikan persoalan PMI? Itu bukan tugasnya tim ses sebenarnya, tapi tugasnya teman-teman semuanya. Jadi kalau hari ini ada yang tidak tahu dengan misinya caleg dan capres, ya jangan dipilih. Ya, tapi kita harus tahu bahwa siapapun boleh mendukung caleg manapun, karena itu adalah hak pribadi masing-masing. Tapi sebagai pemilih yang cerdas, jangan menjadi pemilih yang tidak sadar. Artinya kita bukan pemilih yang hanya ikut euforia pemilu. Kita bukan pemilih yang ngefans karena mereka ganteng atau karena mereka wibawa, bukan. Ya, tapi kita sadar, kita menggunakan nurani kita akan memilih bahwa orang ini akan mengubah nasib saya sebagai PMI. Itu saja ya. Nah ini penting nanti juga bahwa mengapa JBMI juga sering mengundang partai politik sebenarnya untuk datang memberitahu. Kita memberitahu mereka, ini loh programnya teman-teman, ini loh yang harus diperjuangkan. Ya, dan bagaimana mereka akan memperjuangkan kita, bagaimana mereka akan memperjuangkan nasib teman-teman PMI. Jadi sekali lagi mereka hanya datang saat pemilu. Kita berharap calon partai, calon caleg itu jangan hanya datang kepada teman-teman PMI menjelang pemilu atau masa kampanye, tapi datanglah juga jauh-jauh hari sebelum pemilu. Ini penting. Jadi teman-teman di sini juga tidak hanya sekedar pemilu, mari kita semuanya datang berlomba-lomba, tidak. Tapi tolong perwakilan partai politik juga harus menyampaikan kepada partainya mereka. Datanglah sering-sering ke luar negeri untuk bertanya apa persoalan PMI. Mungkin itu yang harus diperjuangkan ya. Jadi di sini saya hanya meminta nanti mungkin memang harus ada sering-sering forum seperti ini. Karena teman-teman mungkin tidak puas untuk menanyakan. Harus ada debat khusus nih, debat antar partai khusus ya, untuk menanyakan apa misi caleg masing-masing. Yang kedua mungkin ada debat capres. Nanti insya Allah JBMI akan berusaha untuk meyakinkan bagaimana kita bisa mengadakan debat caleg ini. Tempatnya ternyata kecil ya kayaknya sih ya 300 ya. Kayaknya kita harus butuh tempat yang lebih besar, dan kita berharap nanti teman-teman juga akan ikut. Karena ini sudah saatnya kita bicara tentang apa yang bisa mereka rubah untuk kita dan keluarga kita. Terima kasih. Keren banget Iya. ya. Nah teman-teman, menambah informasi bahwasanya acara ini di live streaming. Live streaming ya Pak, jadi ya Pak ya? Live streaming jadi. Iya. Oke, supaya semua, maksud saya supaya informasi ini ya bisa juga diterima oleh teman-teman yang belum bergabung di tempat ini ya. Semoga ada recorder ya. Oke, siap, keren. Ya, mau menambah silakan Pak. Dengan sikat ya Pak ya. Ya, menanggapi tadi yang dinyatakan oleh Mbak Sringatin, kalau kita cermati realitas sosial, realitas politik kan dapil calon luar negeri, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri kan itu aja dari tahun ke tahun. 5 tahun belakangan, 10 tahun belakangan, 15 tahun belakangan, 20 tahun belakangan, itu penunggu jin hantunya ya itu juga. Kalau teman-teman cerdas ya seharusnya kita melakukan lobby-lobby yang pressure-nya sudah levelnya elit politik. Kalau mau jadi perubahan yang radikal, revolusioner dalam bentuk politik, ya harus sepakat, harus satu kata. Saya rasa lebih daripada sekedar sharing, memberitahu dan tahu visi misi. Ini satu kekuatan politik, roda politik mesin yang besar. Jadi ketika bicara apa yang dikatakan oleh tadi Mbak Sringatin,
itu memang harus perubahan radikal Indonesia yang lebih besar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya kita mencari penanya baru lagi. Terakhir dulu sebentar, baru nanti kita akan melihat ya simulasi surat sah dan tidak sah dan bagaimana cara mencoblos. Baik. Ya, boleh terakhir ya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati dari perwakilan PDIP. Di sini saya mau nanya soal surat suara. Bisa perwakilan dari Panwaslu atau PPLN untuk menjawab. Baik. Kita di sini sebagai PMI kan numpang di rumah majikan. Nah, kebanyakan kendala kita itu kalau kita dapat surat, majikan tuh biasanya nggak disampaikan ke kita. Nah, ya kan, takutnya biarpun sudah dikasih surat izin dari PPLN, majikan nggak mau mengerti. Terus apa yang harus kita lakukan jika surat itu nggak bisa kita terima, sedangkan kita berhak untuk memberikan suara? Mungkin perwakilan Panwaslu atau PPLN bisa menjawab. Terima kasih. Silakan mungkin Romo ya, bisa. Silakan Romo. Tes. Ya baik, Ibu siapa lagi Bu? Ibu Ati ya, hati-hati ya Bu ya. Iya, jadi teman-teman, memang setiap metode itu ada plus minusnya ya. Bahkan kalau kita bikin TPS pun ya ada kemungkinan teman-teman nggak bisa nyoblos. Misalkan di tanggal hari H ternyata nggak libur gitu kan, tetap nggak bisa nyoblos. Nah kalau pos ya kelemahannya itu ada sebagian majikan yang tidak memberikan izin atau pokoknya bersikukuh nggak mau gitu kan. Nah kalau kami tugasnya berusaha Bu. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan ya berusaha. Usaha kita apa? Kita membuat surat izin ke teman-teman, menyampaikan dengan bahasa Inggris, bahasa Kantonis bahwa mau ada pemilu, tolong berikan hak kepada CC Anda untuk bisa mengakses surat itu dan mencoblos. Nah itu kan. Nah kemudian yang kedua nanti sama Pak Ketua juga nanti kita minta mudah-mudahan nanti ada G2G dari KJRI Hong Kong ke pemerintah Hong Kong. G2G itu apa toh Pak? Jenis makanan apa Pak? Dari pemerintah ke pemerintah. Kalau kami ini kan bukan pemerintah ya. Dari Government untuk melakukan diplomasi ya, maksudnya minta izin atau meminta pemerintah Hong Kong memberikan informasi, memberikan pengumuman lah kepada masyarakatnya bahwa Indonesia mau mengadakan pemilu nih melalui pos gitu kan. Nah nanti tolong ada yang sebagai majikan kasih suratnya kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi itu kan usaha Bu. Ketika pemerintah Hong Kong oke ya alhamdulillah. Tapi kalau pemerintah Hong Kong nggak mau karena nanti kami dianggap misalkan mencampuri atau mendukung dan lain sebagainya. Nah kita nggak tahu nanti jawabannya seperti apa. Tapi kami tugasnya usaha. Perkara hasil ya kita doa bersama ya Bu ya. Semoga. Nah teman-teman juga usaha. Usahanya apa? Ya sejak sekarang komunikasi yang baik-baik, kerja yang baik, yang disuruh lakukan, nggak disuruh juga lakukan gitu ya. Maksudnya yang baik-baik maksudnya. Nah nanti kan kalau kita minta majikan luluh hatinya gitu kan. Nah paling itu ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Ya, baik. Nah, dengan cepat saja kita langsung masuk kepada mohon tetap di tempat ya. Nanti memberikan closing statement. Kita melihat dulu teknik pencoblosan surat yang sah dan tidak sah dan bagaimana cara mencoblosnya. Nanti Pak Imam boleh menyampaikannya. Pak Imam. Langsung. Udah begini. Oke gitu. Kembali dulu sebentar. Nanti baru closing statement boleh ya. Mohon maaf, sebenarnya tadi harusnya formatnya memang kita menyampaikan.